ya, atau obeng kecil seperti ini. Oke, kita mulai ya untuk membukanya ya. Mungkin teman-teman penasaran. Oke, kita cari celah di bagian pinggir ini. Kita dorong sedikit, terus songket atau congkel naikkan ke atas. Aduh, hati-hati ya. Nah, ini udah kurang hati-hati. Atau cari yang lebih runcing lagi ini ujungnya. Saya pakai penjepit ini dulu. Tidak mudah memang, tapi harus hati-hati ya. Nah, ini seperti ini. Aduh, juga belum bisa. Oke, saya akan buka secara perlahan dulu. Sebentar. Aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya. 2 hari yang lalu saya pesan sebuah speaker mini Bluetooth Lenovo K30. Dimana di 2 tahun yang lalu saya pernah upload video dengan speaker yang sama, cuman beda model. Yang dulu itu K3 ya, sedangkan ini versi yang K30. Jadi kenapa saya beli lagi, karena ya saya tertarik dengan speaker mini Bluetooth ini, dimana ketahanan baterainya, kemudian suaranya itu tidak diragukan lagi ya. Jadi kenapa saya beli kembali, karena yang kemarin yang 2 tahun yang lalu itu hilang ya, hilang tak berbekas. Saya kan punya satu hobi berburu. Pada saat itu tiba-tiba itu saya mau ambil kembali, mau saya pakai kembali, tiba-tiba sudah tidak ada, entah jatuh entah diambil orang, saya nggak tahu ya. Di hutan sana saya cari-cari nggak dapat. Akhirnya ya saya pesan kembali speaker Bluetooth K30 Lenovo ini ya. Ini sudah saya buka dan sudah saya oprek ya. Teman-teman juga masih banyak yang penasaran, dan di video saya itu banyak yang komentar untuk menanyakan jenis baterainya, kemudian speakernya itu berapa in ya, terus bahannya itu terbuat dari apa ya. Ini akan saya bongkar kembali untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi K3 dengan K30 itu apa bedanya? Sebetulnya perbedaannya tidak ada ya. Semua itu dari mulai bentuk, kemudian kualitasnya juga nggak ada beda ya. Karena sudah saya coba ini, saya juga sudah saya bongkar. Cuman yang membedakan itu merek ataupun merek Lenovo-nya, dia itu ada berdiri begini ya, vertikal. Tapi kalau ini dia biasa aja, Think Plus-nya. Oke, untuk tidak berpanjang lebar, langsung yuk kita buka dulu. Oke, ini speakernya seperti ini ya. Ini sudah saya rubah, saya rombak ini pakai gantungan seperti ini. Sebetulnya ini bawahnya sudah ada talinya, ini tempat gantungan speaker. Tapi kalau saya pakai untuk di lapangan sana, di hutan, itu kan saya gantungkan gini ya. Saya gantungkan gini posisinya supaya ini jangan dia tegak lurus seperti ini ya. Jadi suara yang keluar dari sini dia akan memancar ke jauh ya. Tapi kalau saya pakai ini gantungan yang bawaannya, dia akan posisinya akan begini. Nah, dia mengarah ke bawah. Jadi suara yang dihasilkan itu kurang ya. Jadi kalau yang seperti ini, nah hasilnya suaranya pun semakin jauh ya. Terus terang saya hobi berburu ayam hutan ya. Ini untuk memanggil ayam hutan. Oke, sebenarnya nggak cocok sih saya upload di channel yang ini, karena saya punya satu channel khusus untuk berburu ya. Oke, mau tahu caranya, ini cara membuatnya, langsung aja karena masih banyak yang penasaran cara membuka ini ya, ataupun mengetahui isi dalamnya itu kayak apa. Kan nggak ada tempat untuk kita buka ya, dari mana. Dan ini konon kabarnya sih kedap air ya, cuma saya nggak yakin kalau ini memang benar-benar kedap air,
kalau dia hanya dapat tetesan air hujan barangkali ya memang iya, tapi kalau dia masuk ke dalam air tenggelam, saya rasa ini akan terisi air dalamnya kalau dia lama. Tapi kalau sebentar ya mudah-mudahan tidak ya. Jadi untuk membuka ini jangan membuka dari sini ya, ini nggak boleh dibuka. Ini semua ini lem-leman, ini lem, ini bahannya ini terbuat dari karet yang berbentuk seperti ini. Ada tombol navigasi di sini, ada tombol on off power ya, ada tombol untuk jawab telepon, ada untuk apa namanya, play musik, kemudian mempercepat atau mengganti musik. Kemudian juga ini tombol kiri kanan ini berguna juga untuk menambah besar volume. Oke, jadi membukanya itu cukup dengan sediakan obeng seperti ini ya, obeng bunga kalau saya bilang. Tapi ada teman juga yang bertanya, itu obengnya bintang berapa katanya, kok pakai bintang ya. Tapi ya memang mungkin modelnya seperti bintang ya. Jadi ini ya, ini bintang 4 ataupun obeng bunga biasa. Oke, sediakan ini obeng, kemudian sediakan juga apa ya, penjepit seperti ini barangkali ya, atau obeng kecil seperti ini. Oke, kita mulai ya untuk membukanya ya. Mungkin teman-teman penasaran. Oke, kita cari celah di bagian pinggir ini, kita dorong sedikit, terus songket atau congkel naikkan ke atas. Aduh, hati-hati ya. Nah, ini udah kurang hati-hati. Atau cari yang lebih runcing lagi ini ujungnya. Saya pakai penjepit ini dulu. Tidak mudah memang, tapi harus hati-hati ya. Nah, ini seperti ini. Aduh, juga belum bisa. Oke, saya akan buka secara perlahan juga. Sebentar. Aduh, belum mampu juga dengan apa ini ya. Memang sedikit sulit untuk membuka ini ya. Hati-hati teman. Kalau membuka bagian atasnya ini harus dibuka dulu supaya nanti kelihatan bautnya. Ini dia naik. Oh, aduh, ya, udah terbuka ya. Nah, seperti ini. Oh, ini agak peot sedikit jadinya, gara-gara tadi agak sedikit maksa. Oke, ini seperti ini. Dia ada lapisan dalamnya seperti ini ya. Ini ada lapisannya lagi untuk pelindung debu barangkali ya. Oke, kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Ini kelihatan spekernya seperti ini. Kemudian ada 3 buah lubang baut. Ini yang perlu kita buka, bukan dari sini ya. Ini jangan coba-coba dibuka, nanti kalau kena air hujan bisa masuk ke dalam. Oke, sediakan obeng bunga seperti ini, bintang 4. Putar ke kiri. Nah, ini bautnya ya, sepertinya bautnya. Oke, letakkan di situ biar jangan hilang. Ada 3 baut ya di sini yang perlu kita buka. Nah, seperti ini. Satu lagi. Ya, satu lagi nggak mau ikut. Nah, ini dia, udah 3. Setelah itu kelihatan ada pembatas ini antara yang kiri dan kanan. Cukup kita buka seperti ini. Hati-hati ya, jangan paksa. Au, ada bunyi crack katanya, hati-hati. Nah, ini dia seperti ini. Nah, untuk yang nanyain baterai, ini baterainya ya. Ini baterainya jenisnya seperti ini, dan untuk ukurannya bisa dibaca sendiri tuh ya. Oke, baterai. Kemudian untuk modul ataupun mesinnya itu ada di bagian dalam. Itu untuk membukanya agak sedikit sulit karena ini penjepitnya sangat keras ya.
Saya nggak akan buka ini, cuman saya hanya menunjukkan ini seperti ini ya. Untuk ukuran speaker mungkin bisa diukur ya. Saya coba cari pengukur dulu, atau ditaksir ini berapa sih, berapa inci ya. Oke, baterai speaker. Nah, seperti ini cara membukanya tadi ya. Oke, saya akan susun kembali. Untuk menutupnya kembali, saya nggak buka ini ya, nanti takutnya saya patah ini. Untuk melihat isi modulnya. Untuk menutupnya juga hati-hati. Nah, ini tadi belum saya terangkan ya. Nah, ini penggantungnya, atau ini saya buat sendiri. Dari Kuningan saya bor. Nah, bautnya ada di situ. Lengket di dalam, kalau bisa kelihatan di dalam. Oke, ini. Oke, kita tutup. Nah, dia ada rongga tersendiri itu. Ini. Nah, udah seperti itu. Lalu kembalikan bautnya. Ada 3 buah. Lalu kunci ya. Putar ke arah jarum jam atau ke arah kanan. Sedangkan membukanya tadi dia arah ke kiri. Oke, sudah benar-benar kuat ya. Terus untuk ini tadi dia agak sedikit peot karena tadi agak dipaksa. Kita benerin dikit aja. Oke, kita pasang kembali. Oke, sudah siap. Terus untuk suaranya juga nggak diragukan lagi. Untuk menyalakan pertama kali tekan logo. Untuk menyalakan pertama kali tekan tombol on off seperti ini, ada logonya power. Tinggal ditekan agak sedikit lama. Nah, hidup lampu biru. Nah, itu seperti itu. Baru tinggal dikoneksikan dengan ini. Bluetooth di handphone ya, kalau pakai handphone. Oke, untuk mematikannya kembali tinggal tekan agak sedikit lama. Suaranya seperti itu. Kalau untuk suaranya jangan diragukan lagi untuk speaker ini. Untuk ketahanan baterainya juga jangan diragukan lagi, karena saya pernah nyalakan kurang lebih 5 jam. Baterai pun tak akan habis, belum habis lagi. Oke, mungkin untuk perbedaannya tidak ada perbedaan antara Think Plus K3 dengan Think Plus yang K30. Semua dari Lenovo, sama-sama ya. Model ya bentuknya sama. K3 dengan K30 tidak ada beda. Kekuatannya juga sama. Itu yang saya rasakan ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman yang siapa tahu ada minat mau beli ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.